Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصلى علينا يا رب بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة منها. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam salah satu majelis yang akan dibacakan di dalamnya firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah. Itulah ilmu yang Allah telah wariskan kepada para nabinya, dan itulah ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi kepada para ulama, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang sangat masyhur, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a warisatul ulama, ya, sesungguhnya para nabi, para ulama itu adalah warisatul anbiya, ya, pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu malan dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham, harta, ya. Walakin warasul ilm, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah buat kita, yang harus kita berpegang teguh, ya, dengannya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua hal, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, itu adalah Al-Quran dan sunnahku, gitu. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin wa hadirat, kita kembali kepada pembahasan kita, ya. Sekarang adalah pembahasan terakhir dari surah Al-Fatihah, kesimpulan, ya, dari surah Al-Fatihah yang dibuatkan faslun, ya, satu fasal khusus oleh Imam Ibn Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab beliau ini, kitab Umdatut Tafsir ini, yang mana pada pembahasan yang terakhir beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi wal muslimin wa ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi. Qala washtamalat 'ala at-targhib fil a'mali shalihati. Jadi surah Al-Fatihah ini mencakup motivasi, ya, untuk beramal saleh. Targhib, ya, motivasi untuk beramal saleh, ya. Yang mana, ya, di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya, hanya dibesarkan, Pak, ya. Ya. Jangan dibaca ini salah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya, karena ha, ya, ini di antara sifatnya itu syiddah,
Ya, syiddah itu ya bukan di nggak ada anginnya ya, tidak hamas. Kalau hamas ya ada desisat, ada ihnya, ya kan. Kalau syiddah itu tidak, ya. Jadi baca gitu kan. Iya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini ada anjuran, ada motivasi untuk kita beramal saleh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan amal soleh. Jalan yang lurus adalah jalan yang Allah sudah gariskan, yaitu ibadah. Ini jalan yang lurus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, yakni kepada Allah. Jadi ya, beramal itu adalah sesuatu yang harus selalu kita lakukan, dan kita berdoa supaya kita istiqomah, konsisten di atas amal soleh. Karena para ulama, ya juga Imam Ibnu Katsir ya, beliau pernah mengatakan, dan ini perkataan beliau nukilkan dari para ulama-ulama sebelum beliau, dari ulama tabi'in ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir ya, ketika beliau mentafsirkan surah Ali Imran ayat 201, kata Imam Ibnu Katsir, man hafadha 'alal islami fi hali sihhatihi wa salamatihi, barang siapa yang menjaga Islam, artinya barang siapa yang konsisten di jalan Islam, beribadah di jalan Islam dalam kondisi sehat dan dalam kondisi selamat ya, dalam keadaan sehat walafiat gitu, mata alaih, maka dia akan mati di atas Islam tersebut. Fa innal karima qad ajra adatahu bikaramihi, karena orang yang mulia itu, mereka itu menjalankan kebiasaannya dengan kemuliaannya. Artinya orang yang baik, dia akan membiasakan perbuatan baik, dia menjalankan kehidupan dengan perbuatan baik. Sebaliknya orang yang bejat, mujrim ya kan, nah, dia akan menjalankan kebiasaannya dengan kebejatannya, kemaksiatannya, kesyirikannya, kebid'ahannya. Orang-orang yang beriman, orang yang baik, ajra adatahu bikaramihi, dia menjalankan kebiasaannya, kehidupannya dengan kemuliaan, sifat mulia yang ada pada dirinya. Innaman asya ala syai'in mata alaih, sesungguhnya siapa saja yang hidup menjalankan suatu hal, maka dia akan mati dengan hal tersebut. Kalau dia menjalankan kehidupannya dengan kebaikan, dengan amal soleh, kelak insyaallah dia juga dimatikan oleh Allah dalam keadaan beramal soleh. Sebaliknya, man asya ala maksiatin, barang siapa yang hidup dengan kemaksiatan, mata alal maksiyah, dia akan Allah wafatkan, Allah matikan di atas kemaksiatan. Maka ini pentingnya kita terus senantiasa istiqomah di jalan ketaatan ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah supaya nanti kelak kita diwafatkan di atas ilmu ya, di atas ilmu, di jalan ilmu. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat besar ya. Ya, ilmu agama ini adalah sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sampai-sampai Imam Ahmad sering kami ulang. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un, menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ya kan, in sahat niyatuhu, kalau orang yang menuntutnya sahih niatnya, benar niatnya, maka butuhnya untuk selalu mengikhlaskan niat. Jadi menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk mendapatkan surga, Pak. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kan itu niat kita kan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan senantiasa mudahkan jalannya ke surga. Ini yang berkata bukan saya ya. Yang berkata adalah as-sadiqul masduq, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seorang yang sangat jujur dalam berkata. Allah menyifati beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Beliau yang mengatakan, barang siapa yang berusaha menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan insyaallah jalannya ke surga. Jadi itu niat Pak ya. Niat kita lillah ya.
Ya, kita jangan niat-niat yang lain ya. Karena tidak ada dunia yang kita cari dalam menuntut ilmu ini, ya kan? Niat kita adalah untuk bagaimana kelak ya kita diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah dan dijauhkan kita dari siksanya Allah dan dimudahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata ala syai'in bu'itsa yaumal qiyamati alaihi. Barang siapa yang mati meninggal dalam keadaan sesuatu, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu pula. Mungkin ada yang bertanya ya di antara bapak-bapak, bagaimana dengan hadis Nabi? Hadis sahih ini ya, bahkan dimuat oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya kan? Bahwa Nabi mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Bagaimana dengan sabda Nabi, sesungguhnya ya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan penduduk surga sampai-sampai jarak dia dengan surga itu sejengkal lagi, namun dia didahului oleh ketentuannya, dia masuk neraka dan mengamalkan amalan penduduk neraka. Imam Ibnu Utsaimin ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Arba'in lil Imam Ibnu Utsaimin ya, beliau mengatakan orang ini beramal fima yabdu 'alan nas. Dia beramal yang tampak oleh manusia. Orang melihatnya Masya Allah setiap hari ke masjid ya. Namun ketika ya kan khala min mahamirillah intahakuha ya. Namun ketika dia bersendiri ya kan, dia bermaksiat kepada Allah di depan manusia Masya Allah. Namun ketika dia sendiri, dia adalah makhluk yang paling bejat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sebagaimana juga di dalam hadis ya, ada suatu kaum kata Nabi, inna la'alaman aqwaman min ummati, ada satu kaum ya kan dari umatku, ini dari umat Nabi ini kan, la ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin kamsal jibal tihamah, akan datang di hari kiamat ya dengan pahala yang sangat banyak seperti gunung Tihamah ya, gunung besar gitu ya, seperti gunung Uhud gitu, banyak pahalanya. Faja'alaha Allah haba'an mansura, kemudian Allah jadikan pahalanya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengatakan, "Sifhum lana ya Rasulullah." Takut sahabat mendengarkannya kan. Maka bagaimana sifat mereka ini wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan mereka itu golongan kalian juga. Salat seperti salat kalian, bahkan salat malam juga. Ya kan, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga mengambil waktu malam, salat malam, tahajud juga seperti mana kalian juga tahajud. Walakinnahum qaumun, akan tetapi mereka adalah sebuah kaum idza khalau min maharimillahi intahakuha. Kalau seandainya mereka bersendiri ya kan, enggak ada orang di kamar dewean ya, mulailah berbuat maksiat menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kan, ini orang yang di hadis ini ya kan, banyak ya kan seolah-olah amalannya penduduk surga gitu. Namun kenapa dia dapat su'ul khotimah? Karena ternyata dia tidak ikhlas. Untuk supaya kita senantiasa bisa menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ikhlas. Kunci adalah keikhlasan. Kita beribadah buat Allah. Orang mau bilang apa tidak peduli. Kita beribadah karena Allah. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang enggak ikhlas ya, dia ibadah untuk apa? Untuk dipuji orang. Ush, Masya Allah, Bapak itu dermawan sekali ya. Dalam hatinya Masya Allah, saya sudah dibilang dermawan ya. Kalau bahasa Minangnya ya, lataga ya, puncak hidung apa ya, nah, gitu kalau bahasa Minang apa ya, berdiri hidungnya gitu kan. Karena pujian. Kalau orang yang ikhlas tidak. Ya, kalau orang yang ikhlas itu kalau istilah Minangnya Pak ya, ndak tabang dek pujian ya. Ya ndak pula runtuh ya. Ndak pula condong ya karena hinaan, tidak. Jadi perkataan manusia mau dipuji dia tidak terbang gitu ya. Dia tidak melayang, dihina pun tidak apa-apa. Nah, ini orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini liyakunu ma'a ahliha yaumal qiyamah.
ya kan, untuk mereka menjadi bersama ahlinya di hari kiamat, yakni ahli, orang yang ahli beramal soleh, ya kan. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada anjuran untuk senantiasa beramal soleh sehingga di hari kiamat dia bisa bersama-sama dengan orang yang soleh tersebut. Nabi juga mengatakan almar'u ma'a man ahab, gitu kan. Seseorang itu Allah akan kumpulkan bersama orang yang dia cintai, gitu. Kalau kita mencintai orang soleh, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama-sama orang soleh. Namun kalau yang kita cintai itu adalah, ya kan, pesepak bola, ya kan, ya kan, atau artis-artis barat yang menyuruh kepada kekufuran, ya ini nauzubillah, ya kan, dikumpulkan dengan orang-orang kufar, nauzubillahi min zalik. Kemudian dalam surah Al-Fatihah juga kata beliau, wa tahdhiru min masalikil batili la'alla yahsyuru ma'a salikiha yaumal qiyamati. Kemudian juga ada tahzir. Ini tahzir, Pak, ya. Tahzir itu peringatan. Allah juga mentahzir, ya, memperingatkan, ya kan. Nah, sekarang kan ada istilah-istilah yang jelek, ya, kepada sebagian kaum muslimin, ahlu tahzir, gitu ya. Ya. Kalau ahlu tahzir itu bagus, Pak. Karena Allah itu yang mentahzir kita, yang memperingatkan kita, gitu. Namun yang tidak dibolehkan di sini adalah ahlul hajar, ya. Karena memboikot itu butuh, ya, kepada ilmu, gitu ya. Butuh kepada alasan-alasan, dalil-dalil yang kuat, gitu. Tapi kalau sekedar mentahzir, memperingatkan, boleh, Pak. Ya kan, fadzakir, gitu kan, ya, Allah memerintahkan, kan, berilah peringatan, gitu, ya kan, ini berikanlah wanti-wanti, gitu. Jadi tahzir ini memperingatkan, gitu, Pak, ya. Dan kita harus senantiasa memperingatkan diri kita, keluarga kita, saudara kita dari perkara-perkara yang jelek, gitu, ya. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ini, ya, terdapat tahzir, ya, peringatan, dapat warning, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dari apa? Min masalikil batili, dari jalan-jalan kebatilan, ya. Yaitu jalan siapa, Pak? Jalan orang-orang yang telah dimurkai bagi mereka, al-maghdubi alaihim, kemudian jalan-jalan orang yang sesat, ya, waladhdallin, gitu. Supaya, ya, mereka tidak dikumpulkan bersama, ya, orang-orang tersebut yang berjalan di atas kebatilan tersebut di hari kiamat. Siapa mereka? Disebutkan di sini, wahumul maghdubu alaihim waladhdallun, dan mereka adalah orang-orang yang dimurkai atas mereka dan juga orang-orang yang tersesat. Wama ahsanu ma jaa isnadul in'ami ilaihi fi qawlihi siratal ladzina an'amta alaihim, dan sungguh indah, ya, sungguh bagus, ya kan, penyandaran, ya, penyandaran nikmat kepadanya, yaitu kepada Allah, ya. Jadi dalam surat siratal ladzina an'amta alaihim, apa arti an'amta itu, Pak? Ta ini siapa? Allah, ini fa'il, pelakunya, ya kan, yaitu jalan-jalan an'amta, orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi nikmat di ayat ini disandarkan kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huzifal fa'ilu fil ghadabi fi qawlihi. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, pada kata yang selanjutnya, dihapus pelakunya, ya. Bukan ghadab ta'alaih, tidak ada, ya. Namun dikatakan ghairil maghdubi alaihim, ya. Bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, dihapus pelakunya. Ini supaya apa, Pak, ya? Ya, ini selaras, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, asyarru la ilaihi, ya. Kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah yang menciptakan kejelekan itu. Nah, ini prinsip Ahlussunnah, Pak, ya. Beda nanti dengan Qadariyah. Kalau orang-orang Qadariyah ini termasuk sekte yang menyimpang dalam Islam, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan keburukan, kejelekan itu makhluk, ya, bukan Khalik, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mempercayai takdir. Bahkan ada sekte mereka namanya Nufatul Qadariyah, sekte yang paling hulu, ya kan, yang paling ekstrim.
dari kalangan Qadariyah ini, mereka mengatakan Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah telah terjadi sesuatu baru tahu Allah. Berarti dia menyamakan Allah sama dengan dia gitu. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka meyakini segala sesuatu itu, ya kan, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia diberikan ruang untuk berusaha. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, ya. Mereka tidaklah berkehendak. Wa ma tasyaun, ya kan? Kalian tidaklah berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi itu, meskipun kita sudah berusaha gitu kan. Ini, ya kan, pemahaman Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Beda halnya nanti dengan Jabariyah, ini lawan dari Qadariyah. Kalau Jabariyah ini mengatakan manusia tidak ada masyiahnya, tidak ada kehendak manusia. Manusia itu bagaikan kertas yang diterbangkan oleh angin gitu, ya kan. Bahkan maksiat pun mereka mengatakan ini Allah yang mentakdirkan saya maksiat. Nah, ini suatu kejelekan, ya. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Nanti kaidah nih Pak, la yuhtajju, ya kan, bil qadari fil ma'siyah, ya, tidak boleh berdalil dengan maksiat, afwan, dengan takdir, ya, ketika kita bermaksiat. Kenapa kamu mencuri? Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Astagfirullah. Berarti seolah-olah Allah nyuruh dia mencuri gitu. Padahal Allah mengharamkan pencurian. Bahkan Allah suruh potong tangan orang yang mencuri itu. Dia mengatakan ini kan sudah takdir Allah, ya. Memang Allah, ya kan, mengizinkan itu, tapi siapa yang memilihnya? Ya kan? Antum yang memilih pertama kali gitu. Karena Allah sudah beri dua pilihan. Ya kan? Mau mencuri atau tidak mencuri, kan diberi dua pilihan. Namun antum memilih untuk mencuri, ya. Kalau orang Qadariyah seperti, dan ini adalah sekte yang juga menyimpang dalam Islam. Ahlussunnah wal Jamaah dia di antara dua ini, ya. Yang ekstrim kanan, ini ekstrim kiri gitu kan. Yang ghulu, ya kan? Kemudian yang tafrid gitu, ya. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in kana huwal fa'ilu dzalika fil haqiqah. Jadi kata beliau, ya kan, meskipun dialah Allah Subhanahu wa taala pelakunya secara hakikat, Allah, ya kan, yang menciptakan itu memang Allah, namun tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, ya, ini disebutkan pelakunya, disebutkan fa'ilnya, ya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, ya. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, ya, ilal ladzina tawallaw, kepada orang-orang yang berkongsi, ya, dengan kaum ghadiballahu alaihim, yang Allah telah murka atas mereka. Ini disebutkan fa'ilnya gitu, ya. Ya, disebutkan pelakunya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika isnadud dhalali ila man qama bihi wa in kana huwa alladhi adallahum biqadarihi. Demikian juga penyandaran kesesatan, ya, kepada, ya kan, orang yang melakukan kesesatan tersebut. Wa in kana huwa alladhi adallahum, meskipun sesungguhnya hakikatnya dialah Allah Subhanahu wa taala adallahum, yang telah menyesatkan mereka, biqadarihi, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun memang Allah menyesatkan mereka, namun pada awalnya merekalah yang memilih kesesatan tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam surah Shaff, ya kan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai memilih kesesatan, azaghallahu qulubahum, Allah sesatkan betul mereka gitu. Ya kan, ketika mereka sudah condong kepada syubhat, ya kan, Allah jadikan dia ahli syubhat, ya. Pertama, masya Allah, ya, kajian itu bagus, ya kan, kok dikit-dikit bid'ah, kan seperti itu, kan bagus juga gitu kan. Nah, akhirnya dia masuklah pemahaman syubhat itu, ya kan. Nah, ini banyak sekali, ya, pemahaman keliru itu, ya kan, di dalam, khusus dalam ibadah, Pak. Salah satu penyebabnya adalah takhsisul am, ketika mengkhususkan sesuatu yang umum,
Ini banyak terjadi Pak ya. Kenapa kok kita sholawat nggak boleh Ustaz ya? Siapa yang nggak boleh sholawat gitu kan? Padahal secara umum Allah memerintahkan kita sholawat. Namun yang kita larang itu adalah sholawat tidak pada tempatnya, sholawat pada waktu-waktu yang tidak ada dalilnya. Muazan sholawat gitu. Memang sholawat bagus secara umum, ini dalil umumnya ada. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran untuk bersolawat, ya kan? Demikian juga kita berdoa. Secara umum disuruh kita mengangkat tangan gitu. Seperti sholat, doa istisqa, mengangkat tangan kita. Namun habis kita sholat, ada nggak dalil khusus? Ada nggak Nabi mengajar kita habis sholat fardu doa mengangkat tangan? Ada nggak Pak? Kalau hari ini ada, saya langsung serukan tuh Pak, ayo kita habis sholat fardu doa mengangkat tangan. Nah, coba datangkan dalilnya kan gitu, ya kan? Karena memang secara umum ya kan kita dianjurkan mengangkat tangan berdoa. Namun itu umum ya, dalil umum. Ketika dikhususkan ini banyak Pak ya. Di sini banyaknya munculnya perkara-perkara baru dalam agama kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i gitu ya. Ustaz ya, bukankah Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbu ya kan an quri'al Qur'anu indal qabri, dan saya senang ya kalau seandainya dibacakan Al-Qur'an itu di kuburan gitu. Ya, maka kita tanyakan kepada orang itu yang pertama sekali ya kan, apa wasiat Imam Syafi'i ya kan kepada pengikutnya? Apa Pak? Ya ini telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih ya. Kata Imam Syafi'i, "Idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi." Kalau seandainya hadisnya sahih, itulah madhabku. Ya kan? Sekarang tanya, ya kan, apa dalilnya Imam Syafi'i ya kan? Ya, nggak apa-apa ya, itu ilmiah ya. Kita belajar bertanya gitu kan. Coba ya, apa dalilnya Imam Syafi'i kalau sebenarnya benar gitu kan? Imam Syafi'i kalau seandainya benar beliau mengatakan dianjurkan ya baca Quran di kuburan, tolong bawakan dalil hadis nabinya yang disampaikan Imam Syafi'i. Ya kan? Ya, jadi nggak bisa juga dia jawab gitu. Padahal Nabi mengatakan ya dalam hadis sahih, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum quburan. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an di antaranya surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan. Jadi apa pelajaran dari hadis ini? Artinya apa? Kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran berarti seperti apa Pak? Kubur gitu. Berarti di kubur itu tidak ada baca Al-Quran kan seperti itu. Tetapi dibantahnya dengan perkataan Imam Syafi'i gitu. Kata Imam Syafi'i nggak gitu Ustaz gitu. Kita tanyakan dalil Imam Syafi'i apa? Kalau dalil kami jelas ya. Dalil saya jelas, ini hadis At-Tirmidzi. Ya, kita ini mengikuti agama ini ya kan berdasarkan logika atau dalil gitu. Ini yang banyak apa ya menggelincirkan kita adalah logika, perasaan gitu. Kan doa itu kan bagus Ustaz, doa bersama-sama itu gitu. Ya kan? Iya, doa itu memang bagus ya, tapi cara yang seperti itu gitu. Ya, apakah ada tuntunannya, enggak ada atau tidak gitu. Ya kalau seandainya ada tuntunannya jelas, tuntunannya dari Nabi, bagus ya. Kita amalkan, kita anjurkan orang untuk mengamalkan. Namun kalau seandainya tidak ada tuntunannya, inilah hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara baru dalam agama yang kita disuruh untuk menjauhinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah ya kan pada hakikatnya yang menyesatkan manusia ketika manusia itu memilih kesesatan gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang yang diberikan petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan gitu. Allah
secara hakikat Allah yang menyesatkan manusia ketika manusia itu memilih kesesatan. Falan tajidalahu waliyyum mursyida, maka engkau tidak akan mendapatkan baginya seorang wali pun, ya, penolong pun yang mursyida, yang menunjukkan mereka ke dalam jalan yang lurus, ya kan? Kemudian ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala may yudlilillahu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pemberi petunjuk pun baginya. Wa yadharuhum fi tughyanihim, biarkanlah mereka ya di dalam, ya kan, di dalam kesombongan mereka dan kesesatan mereka, ya'mahun, mereka ya'mahun, buta, ya kan, artinya tenggelam, bergelimpangan di dalam kemaksiatan, tughyan, ya kan, kedurhakaan yang mereka lakukan. Ila ghairi dzalika minal ayati dalati ala annahu subhanahu huwal munfaridu bil hidayati wal idlal, dan ayat-ayat yang banyak, ya kan, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al munfarid, ya, satu-satunya, bil hidayati, yang bisa memberikan hidayah, dan satu-satunya yang bisa menyesatkan orang, ya. Ya, seperti itu, ya. Makanya kita senantiasa disuruh oleh Rasulullah, ya, dituntun oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa, Pak. Ya kan, Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, itu doa yang sangat luar biasa, Pak, ya. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, ya kan, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam agamamu atau di atas agamamu, gitu kan. Ya, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita, ya kan, tidak bisa menahan gejolak syahwat, ya, jatuhlah ke dalam yang haram, gitu. Maka kita meminta Allah supaya mensucikan kita, meneguhkan hati kita di dalam ketaatan, sehingga kita bisa meninggalkan kemaksiatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La kama taqulul firqatul qadariyatu, kata beliau, tidak seperti apa yang dikatakan oleh kelompok Qadariyah. Wa man hadza hadwahum, dan siapa saja yang menempuh cara mereka, min annal ubada humul ladzina yakhtaruna dzalika wa yaf'alun, ya. Apa keyakinan mereka, para hambalah yang memilih dan yang membuat dan melakukan sesuatu. Jadi yang menentukan sesuatu itu mutlak kita, gitu. Sehingga menurut orang Qadariyah ini nggak ada takdir, ya kan. Maka ada ya salah seorang dai, Pak, ya, saya masih ingat saya ketika dia berceramah itu, mantan mu'allaf, ya. Ya, ini populer juga, viral juga, Pak, ya. Terkenal, ya kan. Ya. Nah, dia mengatakan tidak ada takdir, gitu, ya. Dia sebenarnya mantan mu'allaf, bagusnya belajar dulu kan gitu. Namun karena sudah terlanjur viral, gitu kan, diustadkan, gitu. Ini pemahamannya. Gak ada yang namanya takdir, yang menentukan kehidupan kita ini hanyalah kita sendiri, ya. Na'udzubillahi min zalik, seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah, maka akan timbul kesombongan itu, Pak, orang seperti itu, ya. Sehingga usaha ini hanya saya yang menentukan, saya kaya karena usaha saya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak akan kaya kalau juga tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Ini sombong. Jadi orang Qadariyah itu banyak yang sombong, Pak, ya. Karena mereka mengakui sesuatu itu mereka dapatkan semata-mata hanya usaha mereka saja, ya, lupa kepada sang pemberi nikmat. Nah, ini, ya, na'udzubillahi min zalik. Jadi di antara hikmah beriman kepada takdir, Pak, ya, ini menunjukkan kita ini lemah, Pak, ya. Kita tidak sombong, gitu. Kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rukun iman yang keenam itu, ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, khairihi, yang baik, wa syarri, dan yang buruk. Ini kan rukun iman itu, Pak. Ini fatal sekali orang Qadariyah ini, ya. Orang-orang Qadariyah. Apakah masih ada Qadariyah ini? Masih banyak, Pak, ya kan. Di IAIN itu luar biasa banyak itu, ya. Karena saya sendiri pernah di IAIN soalnya sampai saat ini, ya. Di IAIN juga tahu itu, ya. Ini, ya kan, pemahaman Mu'tazilah, ya kan. Karena prinsipnya di IAIN itu, Pak, ya, semua firqah itu di ilmu kalam itu kan dipelajari, ya, terserah mahasiswa, itulah, ya, nak Mu'tazilah lah, nak ditunjukkan, Pak, dosen itu bebas, gitu.
ya kan? Mau memilih Mu'tazilah lah Qadariyah, beda manhajnya dengan manhaj Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mempelajari firqah, ada juga Pak ya. Bahkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi kan ada kitab beliau namanya Al-Farq Bainal Firaq ya. Ini membahas tentang sekte-sekte juga, tapi ditunjukkan ini sekte yang benar. Ya, ini sekte yang menyimpang. Ya, di Jamiah Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, ya Jamiah Islamiyah Islamic University ya, di Jamiah Islamiyah di Madinah ada juga mata kuliah tentang firqah-firqah gitu ya, kelompok-kelompok sesat gitu. Tapi dijelaskan, namun metode dia ini beda gitu ya. Karena dia metode filsafat. Kalau filsafat itu kan kebenaran itu tidak ada yang mutlak gitu. Kebenaran itu relatif katanya. Memang benar itu kan menurut sampean katanya. Islam benar itu kan menurut orang Islam katanya. Belum tentu menurut orang Kristen benar kan gitu. Tapi masalahnya sekarang itu apa? Antum orang Islam atau orang Kristen gitu. Kalau antum ngaku Islam ya antum harus membenarkan Islam gitu. Ya kan, melihat sesuatu selalu dengan kacamata Islam. Kalau liberal kan nggak bayang, ini liberal luar biasa ya. Kalau liberal ini mereka melihat itu sudah di luar Islam lagi. Ya kan, kalau orang Islam tidak apa? Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi selalu tidak berpisah pemahamannya, pandangannya, ya kan? Pola pikirnya selalu Islam. Itu orang Islam itu. Itulah sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Katsir itu, man hafadhu 'alal Islam ya. Barang siapa yang senantiasa menjaga Islam dalam dirinya. Artinya apa? Pola pikirnya Islam gitu. Orang liberal kan enggak, dia pola pikir Islam ketika dengan orang Islam, dengan orang kafir ya, orang Kristen misalnya, orang pikirannya liberal ya. Na'udzubillahi min zalik. Ini ada, ini banyak sekarang Pak ya. Ini yang kita khawatirkan anak-anak kita gitu kan. Kita harus menanamkan akidah yang kokoh Pak. Kalau akidah kita enggak kokoh ya, mudah terkena syubhat ya. Keraguan-raguan seperti paham-paham seperti itu yang lambat laun akan membuat kita jauh bahkan murtad Pak ya. Bahkan tahun berapa itu Pak, saya masih ada rekamannya sampai saya sekarang ya, jurusan akidah filsafat di IAIN Bandung itu Pak, itu ada sebagian mahasiswa itu bikin di tempat mereka ngobrol itu kan areal bebas Tuhan gitu. Oh ya, ada pula Pak seorang mahasiswa yang jurusannya akidah filsafat ya, 55 kesalahan Tuhan katanya. Wah. Iya, luar biasa Pak ya. Akhirnya murtad akhirnya Pak. Makanya Ustadz Hartono Ahmad Jais ya, lulusan IAIN juga beliau. Kemudian beliau seorang wartawan yang terkenal pada zaman beliau kan, banyak menulis buku. Ada buku beliau judulnya apa Pak? Ada Pemurtadan di IAIN gitu. Ya. Ini ya kan, na'udzubillah Pak, hati-hati ya dengan pemahaman liberal itu. Bahkan pemahaman liberal itu sudah masuk juga ke ormas Islam. Masuk ke NU ya kan, maka adanya paham sekte Gus Durian gitu ya. Ya, semua agama sama, maka dinobatkan menjadi bapak pluralisme kan gitu. Ya, bapak yang sudah ini kebebasan gitu kan. Jadi orang yang mengatakan Islam itu benar, agama satu-satunya benar, radikal itu katanya. Ya kan? Radikalis, ya kan? Banyaklah istilahnya Pak. Fundamentalis itu istilah orang kafir itu yang bikin itu. Ya kan, Islam ditinjau dari pemahaman orang kafir. Jadi banyak orang-orang kita yang belajar di Kanada, di Cambridge University, belajar Islam juga ya Pak ya. Namun Islam yang sudah dipahami oleh orang-orang Barat. Nah itu Pak, masuklah dia, luluslah dia situ kan, sehingga menjadi seorang liberalis, ya kan, masuk gabung kepada ormas tertentu, ya kan, masuk mengajar di Universitas Islam. Nah ini Pak, karena memang mereka ini Pak belajar, soalnya saya ada teman Pak tamatan Amerika juga Pak, tapi alhamdulillah Ahlussunnah dia memang, dan beliau tahu, beliau sudah rujuk gitu. Saya doktornya Amerika, ada saya teman Pak di Jakarta sekarang itu. Nah, saya tahu itu bagaimana pembelajaran Islam di Barat itu. Memang Islam ini dipelajari dengan sudut kacamata orang kafir, maka dikelompokkan Islam itu. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini katanya kaum tradisional gitu kan. Ya, kaum Puritan, ya Islam Puritan, Islam fundamental, banyaklah. Bahkan Islam radikal, apalah namanya gitu kan. Ini sama, istilah ini dari mana ini sebenarnya? Nggak ada itu dari ulama kita, nggak ada. Dari kita fikih klasik nggak ada. Maka orang yang liberal itu Pak, yang menerima perbedaan katanya.
Ada perbedaan itu yang bisa ditoleransi dalam Islam, ada yang enggak. Kalau mereka kan enggak ada bedanya, liberal kan bebas ya. Iya, enggak ada, semuanya sama gitu. Bahkan agama semuanya adalah sama. Ini parahnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus berjihad Pak ya, melawan sepilis ya, sekuler, pluralisme ya kan, dan liberal ya, sepilis istilahnya, sekuler, kemudian pluralisme dan liberalisme. Itu luar biasa Pak ya. Ini sangat luar biasa, menyesatkan bahkan memurtadkan generasi Islam Pak. Pemahaman tiga ini ya kan, pemahaman ini ya, pemahaman liberal ini. Ini luar biasa Pak ya. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ya, ya masih tentang firqah ya, Qadariyah, kelompok Qadariyah ini, wa yahtajuna ala bid'atihim bimutasyabihin minal Qur'an ya, dan mereka berhujjah atas bid'ah yang mereka lakukan dengan ayat-ayat yang mutasyabih ya, ayat-ayat yang tidak tegas pemahamannya ya, ayat yang masih samar-samar ya, yang betul, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabih ya, ada yang muhkam, ada yang jelas, dan ada yang perlu ditafsirkan ya kan, ada yang perlu dijelaskan gitu. Wa yatrukuna ma yakunu fi tasrihan fi raddi alaihim ya, dan mereka meninggalkan yang jelas, yang sharih gitu ya. Ya, dalam membantah atas mereka gitu. Ya, dalam bantahan atas mereka gitu. Yang mana yang ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang sharih ya, mereka meninggalkan itu. Padahal itu adalah rad alaihim ya, bentuk sanggahan kepada mereka. Wa hadza halu ahli dhalali wal ghayy. Inilah keadaan orang-orang ahli kesesatan dan orang-orang yang tergelincir tersebut ya kan. Wa qad warada fil hadis sahih ya, sudah terdapat dalam hadis yang sahih ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhan ya, telah diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maksudnya min hadis Aisyah, dari hadis sahabiah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Apabila engkau menyaksikan ada orang-orang yang mengikuti sesuatu yang samar, ya kan? Maka merekalah yang Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Yakni fi qoulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan adapun orang-orang yang dalam hatinya kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka akan mengikuti sesuatu yang samar ya, untuk menjadi dalil kesesatan yang mereka lakukan. Ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah ya kan, wa ibtigha at-ta'wilih, dan untuk mencari dalihnya, takwilnya gitu kan, untuk mengokohkan ya kan kesesatan mereka ya kan. Kan ada juga dalilnya itu gitu kan, padahal dalilnya umum gitu kan ya, memang ada dalilnya tapi dalilnya umum, tidak cocok dengan yang apa yang kita lakukan gitu. Falaisa, maka tidaklah seperti itu ya, bihamdillah ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Limubtadi'in fil Qur'ani hujjatun sahihatun li'anna al-Qur'ana jaa'a liyufsilal haqqa minal batil ya kan. Jadi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sudah ada bantahan ya kepada orang-orang yang melakukan ya kebid'ahan ya, kesesatan dalam agama ini ya, dengan dalil, dengan hujah yang sahih gitu. Li'anna al-Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu jaa'a liyufsilal haqqa minal batil, karena Al-Quran itu datang diantara tujuannya adalah untuk membedakan, memisahkan antara hak dan kebatilan. Mufarriqan bainal huda wad dhalal, memisahkan antara petunjuk dan kesesatan. Walaysa fi tanaqud wal ikhtilaf ya, dan tidak ada di dalamnya pertentangan dan perselisihan ya, yakni dalam Al-Quran. Li'annahu min indillah, karena sesungguhnya Al-Quran dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu adalah diturunkan dari zat yang maha bijaksana,
ya yakni Allah ya, dan zat yang maha terpuji, hamid, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah sudah Isya kita lanjutkan sedikit ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baiklah hadirin wal hadirat, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kembali sedikit Pak ya. Kemudian beliau membuat lagi fasal yang setelahnya, ini yang terakhir Pak ya. Faslun ya. Yustahabbu liman qara'a al-Fatihata an yaqula ba'daha amin wa yuqalu amin bil qasri aydan wa ma'nahu Allahumma istajib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jadi perkataan di sini banyak, semuanya perkataan Imam Ibnu Katsir ya. Cuman ada nanti komentar dari mengenai hadis-hadisnya baru dikomentari oleh Imam Ahmad Syakir gitu. Karena ini memang ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Disunahkan, disukai ya. Ini artinya mustahab hukumnya, disunahkan barang siapa yang sudah membaca surah Al-Fatihah untuk mengucapkan setelahnya amin. Dan dikatakan pula amin bil qasri aydan, dengan dipendekkan. Jadi membacanya boleh dipanjangkan a-nya, amin gitu, atau amin gitu. Jadi dengan dipanjangkan dan dengan diqasar ya, dipendek. Apa makna amin ini Bapak Ibu ya? Inilah yang disebut oleh ulama bahasa ya, oleh para nahwiyun ya, inilah disebut dengan isim fi'il amr ya. Dia isim ini amin ini ya. Namun bermakna perintah atau doa, di sini doa ya. Bermakna doa, yaitu artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Itu arti amin ya Pak ya. Jadi amin artinya apa? Ya Allah kabulkanlah. Allahumma istajib. Itu artinya. Wa dalilu ala dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Wa'il bin Hujr. Dalil atas hal itu adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dari sahabat Wa'il bin Hujr. Qala, dia telah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai atas mereka, bukan pula jalan orang yang tersesat. Faqala amin, lantas beliau mengucapkan amin, wa madda biha sautahu, dan beliau memanjangkan dengan membaca amin tersebut suaranya, yakni suara Rasulullah SAW. Ini dalil Pak ya, ini dalil bahwasanya membaca amin boleh dipanjangkan, karena Rasulullah membacakan dengan dipanjangkan. Wa qala Tirmizi, berkata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, hadisun hasan, hadisnya hasan ya, baik ya. Ini termasuk hadis yang boleh untuk berdalil ya, berhujjah dengannya. Hadis hasan Pak ya. Ya, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ya. Pembagian hadis ditinjau dari apa namanya itu, dari kekuatan hadisnya, itu derajat hadisnya ya, dari ma'usnida ilaih ya. Wa ruwiya an aliyin wa ibn Mas'udin wa ghairihim, dan diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Mas'ud dan yang selain mereka. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia telah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, adalah
Rasulullah SAW dahulu apabila telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, qala amin. Beliau mengucapkan amin ya setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hatta yasma'a man yalihi minas saffil awal, sampai ya kan yang di belakang beliau dari shaf yang pertama ya kan itu mendengar ucapan amin yang beliau ia ucapkan. Warahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Di sini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya kan? Wazada fihi, kemudian Imam Ibnu Majah ya menambahkan di dalamnya yartajju bihal masjid ya, yartajju bihal masjidah ya. Sehingga yartajju bihal masjidu ya, yang menjadi fa'il masjid ya. Sehingga bergoncang masjid ya, karena mendengarkan suara aminnya ya para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Ini menunjukkan boleh dibaca keras gitu. Ya boleh dibaca keras. Kemudian tambahan ini ya, ini wazada fihi ad-Daruqutni ya. Ya, kemudian Imam Daruqutni mengatakan waqala, lantas Imam Daruqutni seorang ahli hadis ya, dan beliau juga bermadzhab Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah ya, ahli hadis. Beliau mengatakan hadza isnadun hasanun ya. Ya, tambahan ini ziyadah ini isnadnya baik ya. Artinya ini boleh dijadikan hujjah. Menunjukkan apa Bapak Ibu, bahwasanya disunnahkan boleh gitu mengeraskan suara ketika membaca amin, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ada beberapa paragraf lagi insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita selesaikan, dan kita masuk ke awal tafsir surah Al-Baqarah. Ya, kemudian diawali oleh beliau zikru ma warada fi fadliha ya, penjelasan keutamaan ya kan yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Apa keutamaannya? Ini di awal pembahasan dari tafsir surah Al-Baqarah di kitab Umdatut Tafsir ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya baik seputar materi yang kita bahas atau hal lainnya. Kalau seandainya ya kita ada ilmunya, insyaallah taala kita akan berbagi di majelis kita di malam hari ini. Maka untuk itu kita persilakan. Ya, fadhal Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kami masih banyak orang yang mengikuti pemanfaatan nggak sebanyak tarekat. Oh ya. Bagaimana tentang tarekat itu sendiri? Ya. Ya, kita kembali kepada definisi tarikat. Itu kan bahasa kita ya, bahasa Minang tarike ya. Jadi dalam bahasa Arabnya kan thariqah ya. Jadi yang namanya jalan ya, menuju surga hanya satu jalan Pak ya. Bukan jalannya Imam Naqsabandi, bukan jalannya Imam Salman gitu. Iya, bukan Imam Tijan kan, ada tarekat namanya Tijaniyah. Namun jalan yang menuju kita ke surga itu Pak satu saja. Ya kan? Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Thariqatun Muhammadiyah. Jalannya Nabi Muhammad. Saya dengar juga ada ustadz ya, Ustadz
tarjih juga. Ya, beliau juga mengatakan Muhammadiyah ini adalah thariqatun Muhammadiyah itu. Ya kan, perkataan Imam Ibnu Katsir ya ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jalan kita satu aja, Pak, jalan kita semua, jalan umat Islam. Itu jalannya Nabi Muhammad, ya kan? Dan jalannya para sahabatnya. Ya kan? Karena ketika Rasul mengatakan dalam hadis sahih Imam Ahmad, ya kan, sesungguhnya innal yahuda, ya kan, taftariqu ala wahid wa sab'ina firqah wan nasara taftariqu ila asnan, ya kan, wa sab'ina firqah wa ummati sataftariqu ila salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar, kan, illa wahidah, ya kan. Orang Nasrani berpecah belah menjadi 70 kelompok, Yahudi 70 kelompok, Nasrani 72 kelompok, kemudian umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka, kata Nabi, kecuali satu kelompok. Setelah itu dalam hadis ini para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ya kan, humul jamaah, mereka itulah jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud dengan jamaah itu adalah hum makana, ya kan, hum makana mislu ana wa ashabil yaum, atau dalam redaksi lain au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka adalah orang yang berjalan di atas aku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah jalannya Nabi Muhammad itu. Jadi kalau tarikat, ya kan, ini, ya kan, mereka beragama menurut, ya, pemahaman daripada khalifah mereka. Nasbandiyah itu ada khalifahnya, Pak, ya, ada pemimpinnya, ada amalan-amalannya, ada zikir-zikirnya. Yang kalau seandainya kita tanya, ya kan, apakah ada dalil, ya, apakah ada landasan dari amal ibadah yang mereka buat, ya kan, maka jawabannya, ya, silakan tanya sendiri gitu, Pak. Ya, ada nggak gitu? Iya, mau sholat misalkan harus dihadapkan dengan foto ayah guru gitu kan? Nah, ini guru ini diagungkan sekali, Pak. Seolah ayah guru inilah nantinya yang akan menyelamatkan dia dari neraka. Lupa kepada Allah. Kemudian pakai zikir wirid tertentu. Wirid sudah ada dalilnya, Pak. Sudah diajarkan Nabi. Pakailah wirid yang ada di dalam hadis gitu. Dan sudah dikumpulkan oleh para ulama kita. Imam An-Nawawi ada kitab namanya Kitabul Azkar, kitab kumpulan zikir-zikir lengkap beserta dalilnya, ya Pak. Kemudian ulama kontemporer sekarang, ya, ada Syekh Al-Qahtani itu, ya, ada namanya Hisnul Muslim gitu, ya Pak, ya. Ini jelas itu, ya, zikir pagi petang, kemudian zikir mau tidur gitu kan, lengkap dengan dalil-dalilnya. Nah, kalau orang-orang tarekat, ya, mereka berasumsi ini ilham, ya, guru-guru mereka katanya diilhamkan oleh Allah. Memang tidak ada dalilnya deh. Di mana kita tahu ilham itu kan gitu. Nah, gitu Pak, fanatik mereka kepada guru-guru mereka. Bahkan di kampung di Bayang kemarin saya pernah ke Bayang, ya, ada juga tarekat di situ, lupa saya namanya kan, yang mana mereka mengatakan nggak sah kalau sholat di masjid selain masjid perkumpulan tarekatnya itu, Pak. Ya, jadi yang tarekat-tarekat itu nggak ada, Pak. Dalam Islam itu tarekat cuma satu, tarekatnya Rasulullah. Ya kan, tarekatnya Rasulullah. Karena Rasulullah kan contoh teladan bagi kita, Pak. Jadi kita beragama mengikut Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah, kan seperti itu. Iya, bukan dengan tarekat-tarekat sufi yang seperti itu, ya. Itu, Pak, ya. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya tarekat. Tarekat kita satu aja, Pak. Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Rasulullah dan pengalaman dan bagaimana yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, itu saja tarekat kita gitu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tidak ada, Pak, ya. Iya, bahkan Imam Naqsyabandi itu belum lahir dia di zaman Nabi, Pak, ya. Dia baru-baru inilah gitu kan. Iya. Iya. Nah, ini namanya aliran, Pak, ya, aliran tarekat. Jadi tidak ada, Pak, ya. Tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah itu, Pak, ya. Jadi tarekat kita gimana, Al-Quran dan Sunnah itu aja pedoman kita, itu jalan kita. Tarekat kan jalan nanti, Pak, ya. Ya, jadi jalan kita, pedoman kita apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, dan bagaimana pengamalannya.
oleh para sahabat gitu. Karena banyak juga orang tuh berdalil dengan Al-Quran dan hadis juga. Orang terkadang dengan Al-Quran dan hadis juga, Pak. Namun mereka pahami dengan ketua mereka, khalifah mereka, bukan dengan pemahaman para sahabat. Nah, jadi ada yang ketiga apa ya? Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya pun harus sesuai dengan pemahaman Rasul SAW dan para sahabatnya. Ya kan? Seperti itu, Pak ya. Ya, wallahu alam bisawab. Iya, ini ada masukan nih, Pak ya. Bismillah, assalamualaikum ya. Ya. Ustaz ya, na'am wa ahsanallahu ilaikum. Berikan kami nasihat sebab terkadang malas untuk menghadiri majelis ilmu ya. Jadi ya, para ulama mengatakan, Imam Ahmad ya mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu ini Bapak Ibu ya, ini melebihi kebutuhan kita kepada makan minum. Ya. Kalau makan minum itu hanya kita butuhkan ketika masih hidup. Namun ketika kita sudah mati, ilmu yang bermanfaat tetap mengalir kepada kita. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila anak Adam itu mengalir, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu adalah ya kan, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari dan dia ajarkan. Kalau diamalkan oleh dirinya dan orang lain yang dia sampaikan, maka akan tetap ya Pak mengalir kepada dirinya. Maka ulama mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar lagi ketimbang kebutuhan kita makan minum. Jangan sampai ya kan, karena masalah makan minum, masalah perut ya, masalah dunia ya, sekali sepekan saja nggak ada waktu kita. Subhanallah ya, luar biasa sibuknya gitu. Padahal ujung-ujungnya mati juga, Pak. Sekaya-kaya apapun orang di dunia ini, Pak, pasti mati. Ya pasti itu, Pak. Ya kan? Nah, maka ilmulah nanti salah satu yang bermanfaat ketika kita meninggal, Pak. Ya banyak sekali, ya kan, kalau kita bahas ya, ada satu majelis khusus, Pak ya, keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa sekali. Ya kan, ilmu itu ya kan akan memudahkan kita jalan ke surga, Pak. Jadi usaha kita untuk menuntut ilmu itu, Pak, itu menjadi catatan bagi Allah. Telah dicatat rapi oleh malaikat, Pak. Kalau kita ikhlas ya ketika menjalankannya di dunia, maka janji Rasulullah seperti kita sebutkan dalam hadis tadi, Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Jadi kita menuntut ilmu ini untuk apa? Beribadah, Pak ya. Ibadah ini, Pak. Ya kan, bahkan wajib kata Rasulullah. Bukan kata saya, Pak ya, dalam hadis Imam At-Tirmizi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi menuntut ilmu tentang hal-hal yang diwajibkan atas kita. Tentang tauhid ya. Rukun Islam yang pertama itu syahadat ya kan akan keesaan Allah. Ya kan, syahadatu alla ilaha illallah kan. Kesaksian kita bahwasanya tidak ada ilah sesembahan Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Ini ilmu tauhid ini, Pak. Ini wajib hukumnya kita mempelajarinya. Kemudian mempelajari fikih ya kan, yang wajib, yang harus selalu setiap hari sehari-hari kita lakukan salat. Wajib kita tahu, Pak, bagaimana salat yang benar gitu, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya kan. Bagaimana puasa kan, kemudian segala sesuatu yang wajib kita lakukan, maka mempelajarinya juga wajib hukumnya. Ya, Pak ya. Nah, sesuatu yang wajib kita lakukan, maka supaya sesuatu itu sempurna kita lakukan, maka sarana yang penyempurna yang wajib itu juga wajib hukumnya, Pak. Ya kan, maka kita tidak akan sempurna sholat sebelum kita mempelajari tentang ilmu sholat gitu, fikihnya sholat. Maka mempelajari tentang fikih sholat ini hukumnya wajib, Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak mempelajari, kita berdosa, Pak ya. Kita berdosa. Ya, seperti itu. Maka menuntut ilmu pahalanya kembali kepada kita, Pak. Jadi kita menghadiri majelis ilmu itu untuk apa? Tujuannya, Pak, bukan untuk orang lain. Ya kan? Bukan untuk sekedar merame-ramekan masjid, enggak, Pak ya. Ya kan, kalau untuk rame-rame saja pergi aja kita ya, Pak ya. Kalau dahulu sebelum Covid ya, ada orang main bola itu rame sekali ya, Pak. Ya kan? Atau ada acara-acara gitu kan.
acara-acara hiburan yang terkadang bercampur dengan maksiat itu ramai Pak ya. Ya, jadi kita menuntut ilmu ini enggak hanya sekedar meramai-ramaikan masjid, ya. Harus ada niat dari rumah Pak ya. Niat kita untuk apa? Menuntut ilmu ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, mengharapkan surganya Allah. Kemudian apalagi niatnya Pak? Niat kita untuk menghilangkan ketidaktahuan kita, kejahilan pada diri kita. Kemudian kita berniat supaya memperoleh ilmu yang manfaat. Dengan itu pula kita bisa menyampaikan kepada orang lain untuk menghilangkan kejahilan pada diri orang lain gitu. Kemudian menuntut ilmu ini, majelis ilmu ini luar biasa Pak. Ini adalah majelis yang dinaungi oleh malaikat. Iya, ini bukan kata saya Pak, Rasul yang mengatakan. Kan hafaz humul malaikatu, dinaungi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinatu, turun rahmat kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari ilmu Allah, dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Ini Pak ya. Ya, jadi luar biasa banyak sekali Pak ya dari Al-Quran, petuah-petuah para ulama kita. Jadi untuk menyemangat kita, maka kita harus juga membaca buku Pak ya. Baca buku bagaimana dahulu ya kan para alim ulama, ya kan para sahabat, para tabi'in, ya, imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya kan bagaimana mereka dahulu semangatnya ya di dalam menuntut ilmu ya, bagaimana dahulu mereka semangat di dalam menuntut ilmu gitu. Ya Pak ya, luar biasa Pak ya. Kalau seandainya kita ikhlas dalam menuntut ilmu ini, pahalanya luar biasa. Ya. Toib, mungkin itu ya Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.